Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom Bu Ya, Jaju. Kita akan bisa mulai ya Pak John, sudah jam 7 lebih ya, ini. makanya langsung aja mulai. Oke, sekali lagi shalom buat kita semua Bapak Ibu, selamat malam. Ya, shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini ya. Hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, ibadah gereja CLCC via Zoom online. Semua karena kasih anugerah Tuhan kita bisa lagi ada di dalam ibadah ya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, mari kita tepuk tangan buat semua kita, umat kesayangan Tuhan. Dan kita sambut host kita malam hari ini yang dahsyat dan luar biasa. Dipakai Tuhan untuk memimpin ibadah Zoom Gereja CLCC pada malam hari ini. Ibu Jaju Koswandi dari Surabaya. Silakan Bu Jaju. Ya, Bu Hen, terima kasih. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom, Jaju. Apa kabar pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian? Amin. Kita percaya Tuhan telah hadir malam ini dan melawat kita semua. Kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi malam ini. Berapa banyak yang hadir, percaya, dan siap pertolongan Tuhan, kuasa dan mujizat kesembuhan saat ini, kita sudah menerimanya. Amin. Kita sudah menerimanya. Amin. Dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Praise Dan the Lord. katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus Amin. dahsyat. Amin. Dahsyat. Mari kita mulai kebaktian CLCC Zoom melalui online ini. Dan sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada tanggal 7 hari Rabu. Tanggal 7 kecil di besar ini enggak bisa Pak John. Ya. Enggak bisa Pak. Itu dari Pak Hendro. Pak Hendro. Oh ya. Ya. Dimiringkan Bu. HP-nya bisa besar. Bisa besarkan. Dimiringkan HP-nya bisa besar. Bisa ya. Bisa oh yang. Dikasih itu tidur. saya sudah HP-nya dikasih tidur. Dikasih tidur HP-nya ya dimiringkan. Dan sebentar ini saya perbesar sedikit ya. Susunan acara pada hari Rabu tanggal 7 Juni pukul 7 malam dan pukul 8 malam Hong Kong, pukul 2 PM Jerman, Nederland. Host Ibu Jaju Uswandi Surabaya, worship leader Pastor John Sarbunan MA, Praise and Worship. Pembicara Pastor John Sarbunan MA. Doa profetik Ibu Ratna Marlina SPD Pekanbaru. Pengumuman Ibu Sinliang Surabaya. Doa berkat Pastor John Sarbunan MA. Dan 7 selesai. Mari kita sebelum mulai sama-sama berdoa supaya pada malam hari ini kita boleh lancar dan tidak ada satu gangguan Tuhan. Amin. Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas sebentar kami akan memulai kebaktian ini. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Beri kami Tuhan kekuatan, hikmat, akal budi dari surga, supaya kami boleh menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hati kami masing-masing. Berilah kami Tuhan kesehatan yang sempurna, dan kami tak dapat berjalan sendiri tanpa Yesus. Tuhan tolong kami semuanya, dan kebaktian ini akan dimulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa yang pendek dan penuh kekurangan ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Amin. Praise the Lord. Luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat host kita yang luar biasa malam ini. Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya ya. Yang sudah mulai memimpin ibadah kita malam hari ini. Luar biasa. Oke, mari Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu nomor 1 ya. Haleluya. Oke, selamat datang Galaxy Tape A8. Selamat datang Pak Lukas Krisnanto dan teman-teman semua. Telah dibenarkan oleh Pastor Yesus. Kau layakanku
Beri sorak-soraknya Maria bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita naikkan pujian yang kedua. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan ya, dan malam ini doa firman Tuhan akan didoakan oleh Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Angkat tangan saudara berkata, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Angkat tangan kita berkata sekali lagi saudara, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, amin, yang duduk di tahta. Haleluya. Nyanyikan haleluya. Haleluya. Setiap lutut bertelut menyembah Engkau anak domba. Domba berkuasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi kita katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan lebih lagi saudara. Haleluya. Bagi anak domba, domba. Angkat kedua tangan saudara sama-sama. Nyanyikan haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Angkat tangan kita berkata lebih lagi, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Haleluya.
yang duduk di tahta. Angkat tangan saudara berkata, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Angkat tangan kita berkata sekali lagi saudara, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, amin, yang duduk di tahta. Haleluya, nyanyikan haleluya, haleluya. Setiap lutut berteluk menyembah Kau anak domba. Domba berkuasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan lebih lagi saudara. Haleluya. Bagi anak domba. Angkat kedua tangan saudara sama-sama. Nyanyikan haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Angkat tangan kita berkata lebih lagi, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Amin. Mari sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Praise the Lord. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita ya. Pujian yang indah bisa membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan ya, saudaraku ya. Nyanyian pengagungan bagi Yesus Sang Anak Domba yang duduk di takhta berkuasa selama-lamanya. Kepada sahabat kita, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan disampaikan malam hari ini. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa.
Kami boleh memuji, menyembah, muliakan nama-Mu. Kami percaya di dalam pujian dan penyembahan kami, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, Tuhan. Kiranya pada malam hari ini Kau memberkati kami ya Tuhan, dalam ibadah pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini pun kami juga mau menerima berkat, yaitu melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah firman-Mu buat kami melalui hamba-Mu Pastor Charles Bungaran. Urapi kuasa-Mu yang dari surga turun atas hamba-Mu Pastor Charles Bungaran. Firman-firman yang ditaburkan buat kami pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi anak domba yang duduk di takhta, berkuasa dan memerintah selama-lamanya. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto untuk doa yang sangat indah sekali malam ini dari kota Sidoarjo. Oke, selamat datang Pak Tirto, sudah bergabung ya, Pak Wongtir dan teman-teman semua. Puji Tuhan, senang sekali ya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan dalam sebuah tema kita malam hari ini, yaitu cara berjalan di waktu Tuhan, bukan waktu kita, saudaraku. Alkitab berkata, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku, ya. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Yang jelas, waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita malam ini, terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Dr. Randa Evangelis, Dr. Randa ADC dari Sidoarjo, dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor John. Khotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, dari Alfa sampai Omega. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau gitu siapa yang bisa menyelami? Yang pertama adalah Yesus, Tuhan Allah kita, ya. Yang kedua adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka akan memiliki understanding yang benar, mereka akan bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai pada akhirnya, saudaraku ya. Memang awalnya engkau susah, tapi pada akhirnya kalau engkau setia, engkau akan hidup bersenang-senang. Memang awalnya engkau dalam keadaan menderita, tapi pada akhirnya karena engkau setia dengan Tuhan, engkau akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Amin, saudaraku. Awalnya memang saudara merasa dalam keadaan terpuruk, tapi karena engkau setia dengan Tuhan, engkau dipulihkan Tuhan. Katakan amin ya. Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Next, kita akan lihat berikutnya, saudaraku. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Amin. Saudara, ada waktu engkau susah, tapi ada waktu engkau senang, ya. Ada waktu engkau kalah, tapi ada waktunya engkau menang. Ada waktu di mana engkau susah, ada waktu engkau senang, ada waktu engkau menderita, ada waktu engkau bahagia. Ada waktu engkau sakit, tapi ada waktu engkau disembuhkan Tuhan. Ada waktu engkau dalam keadaan miskin, tapi ada waktunya engkau menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang kaya, tapi kaya untuk pekerjaan Tuhan, ya. Kaya untuk menabur, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu konsep Alkitab. Ada waktunya memang engkau hidup, tapi ada waktunya suatu hari engkau pun mati. Ada waktu engkau mati, tapi ada waktunya engkau akan mengalami kebangkitan untuk menerima hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga asal engkau setia kepada Tuhan Yesus. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, next kita akan lihat berikutnya salah satu, ya. Saudara-saudara, sangat menyenangkan bila kita berjalan di waktu Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, meskipun hari-hari ini engkau dan saya dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam beban berat, dalam kesesakan, penderitaan, air mata, mengalami gejolak, konflik, mengalami berbagai macam terpaan, pencobaan. Tapi kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau berjalan di waktu Tuhan, Tuhan mengubahkan waktu-waktu yang tidak baik menjadi baik. Tuhan mengubahkan badai kehidupan itu akan menjadi sesuatu yang melatih saudara
membentuk engkau menjadi pribadi yang tangguh, yang kokoh, saudaraku. Engkau berjalan di waktu-waktu engkau menangis dan ada waktunya di mana Tuhan akan menghapuskan air matamu. Dan itu sangat menyenangkan bila engkau berjalan di waktunya Tuhan. Katakan amin. Dan dapat kita baca saudara hal ini di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 4 sampai 6, saudaraku ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang berjalan di waktu Tuhan. Siapa dia, saudaraku? Mari kita lihat yang pertama, dia adalah orang yang, ini dia Bapak Ibu sekalian ya, berjalan di waktu Tuhan. Siapa orang yang berjalan di waktu Tuhan? Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang yang mengakui. Mengakui apa, saudaraku? Mengakui bahwa promosi dari Tuhan itu dimulai pada saat kapan? Pada saat dia diam di dalam hadirat Tuhan. Artinya, dia sedang berlindung dalam perlindungan Tuhan. Dia tidak pamer, dia bersembunyi dalam naungan Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan munculkan dia. Nah, ini adalah caranya Tuhan. Mari kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 4. Yohanes 7 ayat yang keempat. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Amin. Nah, ini konteksnya pada waktu Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian banyak murid-murid yang sudah meninggalkan Yesus. Bahkan juga saudara-saudaranya pun juga mereka mulai merasa seperti tidak respect, tidak respon, tidak harga Yesus. Dan oleh sebab itu ada sebuah pernyataan dari saudara-saudara Yesus. Perhatikan ya, di dalam Yohanes 7 ayat 4, mereka bilang apa kepada Yesus? Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Apakah benar orang di tempat tersembunyi tidak berbuat sesuatu? Bisa, Bapak Ibu sekalian. Apa bisa engkau lakukan di tempat yang tersembunyi? Engkau bisa berdoa di hadapan Tuhan waktu engkau susah dan sedih. Engkau menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Engkau bisa memuji, menyembah Tuhan waktu engkau di tempat tersembunyi. Amin. Waktu engkau di tempat tersembunyi pun engkau bisa merenungkan firman Tuhan. Waktu engkau di tempat tersembunyi pun engkau bisa mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan dan engkau terus bisa bersyukur di tempat yang tersembunyi. Nah, kebanyakan orang-orang di tempat tersembunyi, mereka kebanyakan orang-orang dunia melamun, mereka kadang-kadang saudaraku mencari kesenangan diri sendiri di tempat tersembunyi. Tapi hari ini anak-anak Tuhan yang berjalan di waktu Tuhan, maka dia akan melakukan sesuatu di tempat tersembunyi. Dia akan bawa dirinya lebih dekat dan semakin dekat dan melekat lagi dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Sementara orang-orang di tempat tersembunyi, mereka hatinya menjauh daripada Tuhan, saudaraku. Tapi anak-anak Tuhan yang datang berlindung pada Tuhan, dia sedang bersembunyi di dalam naungan sayapnya Tuhan. Dan pada waktunya, saudaraku, Tuhan mempromosikan dia dan dia mengakui promosi dari Tuhan itu dimulai pada saat kapan? Pada saat dia diam di dalam hadirat Tuhan. Suatu hari seorang ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, dia dalam beban berat dalam pergumulan, saudaraku. Ya, dia karena pada waktu itu dikejar-kejar orang karena dia punya hutang dalam bisnis ya, saudaraku. Dia punya supermarket dan supermarket itu ya luar biasa. Itu banyak pelanggan yang datang dan entah gimana saudaraku, akhirnya dia terbelit dengan masalah hutang sehingga akhirnya dia kabur. Dia tinggal kotanya dan dia pergi ke satu kota yang lain, saudaraku. Dan sesampainya di kota yang lain dan kemudian dia merantau lagi di kota Surabaya. Pada waktu itu kami bertemu dalam sebuah kebaktian, saudaraku. Dan pada saat itu saya mulai berkenalan dengan mereka. Dan puji Tuhan, ibu ini dia mulai setia, saudaraku. Ikut ibadah terus, ikut ibadah, ikut kebaktian. Bahkan dia buka kebaktian di rumahnya, saudaraku ya. Ibadah bersama-sama dengan teman-teman, sahabat-sahabatnya. Dan saudara kasih Tuhan, dia bercerita, setiap kali dia pergi ke loteng di tempat lantai 2 itu, saudaraku. Di sana dia bawa gitar dan dia terus memuji-muji Tuhan. Tahukah saudara, hasil dari yang dia lakukan, memuji Tuhan, dia berdoa, dia setia, giat melayani Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan hasilnya, saudara-saudaraku, Tuhan menolong mereka pelan tapi pasti, saudaraku.
Saya lihat tadinya mereka, saudaraku, mereka kontrak rumah di daerah Kerembangan ya, di dekat Pasar Turi di sana, saudaraku. Akhirnya mereka mulai diberkati Tuhan, ya mereka masih sifat kontrak juga, saudara-saudara ya. Waktu itu mereka kontrak di sebuah tempat di perumahan di Surabaya Barat. Dan pada waktu itu saya memang diundang datang melayani juga di situ. Dan pada saat itu Tuhan berkati mereka lagi. Karena dia setia terus memuji Tuhan di tempat persembunyian, dia datang mencari Tuhan, dia beribadah di melayani Tuhan. Akhirnya mereka juga diberkati Tuhan, dia belikan rumah di Manyar Kertoarjo, saudaraku ya. Di Manyar Kertoarjo, dia juga buka kebaktian persekutuan doa di rumahnya, saudaraku ya. Dan saya juga diundang khotbah di situ. Lalu kemudian saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Saudara Tuhan berkati dia lagi, saudaraku. Dia beli satu ruko, ya saudaraku, di daerah Tenggilis, dan kemudian belikan satu ruko lagi di daerah dekat Kenjeran, saudara. Dan saya diundang juga untuk pelayanan di tempat pelayanan dia. Dan saya lihat hari ini, saudara, keluarga ini benar-benar mereka diberkati Tuhan. Nah, saudaraku, jadi inilah saatnya kalau kita mau mengerti rahasia ini, kita berjalan dalam waktunya Tuhan. Itu siapa yang berjalan dalam waktunya Tuhan? Yang pertama, dia adalah orang yang mengakui bagaimana bahwa promosi dari Tuhan itu dimulai pada saat dia diam dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku, Alkitab berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah wajahnya selalu. Orang-orang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Alkitab berkata semuanya akan ditambahkan dalam hidupnya. Katakan amin. Kalau engkau tidak mencari kerajaan Allah, engkau bersembunyi percuma, Bapak Ibu sekalian ya. Engkau merasa dikejar-kejar, engkau merasa terus diintimidasi. Tapi kalau engkau mencari Tuhan, di saat engkau dalam kesesakan seperti Daud dikejar-kejar mau dibunuh, dia terus mencari Tuhan. Di tempat persembunyian dia terus mencari Tuhan, terus berdoa, terus memuji Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berikan Daud kemenangan, kelepasan, saudaraku. Saya percaya inilah cara yang pertama berjalan di dalam waktunya Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang kedua. Siapakah orang yang berjalan dalam waktunya Tuhan? Yang kedua, dia adalah orang yang memelihara hatinya, ya. Memelihara hatinya itu agar apa? Agar tetap percaya pada Yesus, bukan sebaliknya. Nah, ini bahaya kalau orang sudah tidak percaya pada Yesus, itu dia tidak berjalan dalam waktunya Tuhan. Tapi kalau orang percaya pada Yesus, menjaga hatinya, memelihara hatinya itu agar tetap percaya pada Yesus, inilah ciri yang kedua, dia adalah orang yang berjalan di waktunya Tuhan. Kita lihat ayat yang kelima, Yohanes 7 ayat 5. Yohanes 7 ayat yang kelima, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang sangat miris. Yesus dalam kesesakan ditinggalkan murid-murid yang begitu banyak. Bahkan saudara-saudaranya, Alkitab berkata di ayat ini, pasal 7 ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tadinya di ayat sebelumnya, ayat 4, mereka bilang, Yesus, udah kamu gak usah bersembunyi, kamu tampil aja. Kalau kamu buat sesuatu, murid-murid akan melihat perbuatanmu. Ini artinya mereka terlalu memaksa Tuhan. Tapi Yesus tetap, dia tahu waktu yang terbaik, saudaraku ya. Jadi saudara kasih Tuhan, kita lihat dari sikap saudara-saudaranya ini, jangan kita mengikuti ya akan sikap mereka yang salah ini. Saudaraku, mereka tidak memelihara hatinya agar tetap percaya Yesus, malah Alkitab bilang apa? Saudara-saudaranya pun sendiri pun tidak percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, kalau engkau ingin mujizat terjadi dalam hatimu, di dalam hidupmu, kuncinya adalah engkau percaya kepada Tuhan. Kenapa ada orang disembuhkan Tuhan? Karena dia percaya Tuhan. Kenapa ada orang mengalami pertolongan Tuhan? Karena dia percaya Tuhan. Kenapa ada orang mengalami curahan berkat Tuhan yang melimpah? Karena dia percaya Tuhan. Hatinya itu mantap kepada Tuhan. Hatinya tidak tergoyahkan. Dia sangat yakin bahwa pertolongan Tuhan akan tiba pada waktunya. Tapi sementara orang-orang lain yang hatinya mulai bimbang, hatinya mulai gelisah, hatinya mulai khawatir, hatinya mulai takut, hatinya mulai cemas, hatinya mulai tidak percaya. Nah, inilah penghambat mujizat terjadi dalam hidup orang tersebut. Saudara kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan ingin engkau dan saya memelihara hatimu. Amin. Memelihara hati.
Ya saudara-saudara, agar apa? Tetap hati kita percaya kepada Yesus. Berapa banyak saudara yang sampai hari ini, saudara masih percaya kepada Yesus, bahwa Yesus Tuhan mendengar doamu, menjawab doamu, dan berikan pertolongan bagimu. Yang percaya lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Orang boleh bicara apapun tentang saudara. Orang berkata, dokter bilang penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Orang berkata, kamu tidak bisa punya masa depan penuh harapan. Kamu sudah bangkrut, sudah hancur, kamu nggak bisa apa-apa lagi. Tapi selama hatimu masih percaya pada Tuhan, mujizat masih terjadi. Amin. Mujizat tetap terjadi bagi orang yang hatinya percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yesus berkata kepada Marta, saudaranya Lazarus, Yesus bilang, Marta, kalau kau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pada waktu itu memang Lazarus sudah mati. Dan Marta berkata, Tuhan, kalau sekiranya kau datang tepat pada waktunya, saudaraku tidak akan mati. Tapi Alkitab berkata apa? Yesus datang setelah Lazarus mati sudah 2 hari. Kenapa Yesus tunda waktunya 2 hari, saudaraku? Supaya apa, Bapak Ibu sekalian? Orang-orang yang diandalkan tabib-tabib, yang ada tabib yang ahli dalam bidang jantung, dalam bidang pankreas, dalam bidang paru-paru, dalam bidang apa, saudara-saudaraku, anatomi tubuh manusia. Mereka tidak bisa menyembuhkan Lazarus sehingga Lazarus mati. Siapa yang bisa membangkitkan dia? Tidak ada seorang pun. Tibalah Yesus datang di Betania, dan disitulah Marta berkata, Tuhan, kalau sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Yesus bilang apa? Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami sesuatu yang sepertinya sudah tidak ada lagi harapan, seolah-olah sudah terlambat, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar, seolah-olah tidak ada lagi solusinya. Tapi ingat, selama engkau memelihara hatimu agar tetap percaya pada Yesus, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Mungkin hari ini engkau melihat ke banyak hal keburukan di dalam kondisi kesehatanmu, di dalam keuanganmu, ekonomimu sedang terpuruk. Tapi selama engkau memelihara hatimu untuk percaya pada Yesus, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan nyatakan. Amin. Orang yang demikian, yang memelihara hatinya, saudaraku, dia percaya pada Yesus, dia adalah orang yang berjalan di waktu Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ini dia, luar biasa, lebih dahsyat ya. Siapakah orang yang berjalan di waktunya Tuhan? Orang yang berjalan di waktunya Tuhan, dia adalah orang yang mendengarkan Yesus. Mendengarkan siapa? Mendengarkan Yesus. Jangan dengarkan iblis. Iblis bapak pembohong, bapak pendusta. Iblis berkata, udah kamu sakit, gak bisa disembuhkan. Iblis berkata, kamu sudah bangkrut, kamu gak bisa mungkin lagi bisa bangkit. Kamu sudah habis harapanmu, sudah tidak ada lagi harapan. No, selama kau membuka telingamu untuk mendengarkan Yesus berbicara, maka itulah waktu Tuhan ya. Yesus berbicara, waktu Tuhan itu sama dengan kairos, bukan kronos ya. Jadi kairos itu sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Itu waktunya Tuhan, saudaraku. Tapi kalau kronos, saudara ingat, namanya kronologi ya. Yang pertama harus begini, kedua harus begini, ketiga harus begini, setelah ini harus begini, setelah itu harus begini. Jadi itu namanya kronos, jadi kronologi. Jadi dia punya rentetan cerita riwayatnya begini, 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 begini ya. Tapi kalau kairos itu nggak pakai kronologi, langsung tiba-tiba mujizat terjadi. Katakan amin. Mari kita lihat Yohanes 7 ayat 6. Yohanes 7 ayat yang ke-6. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Amin. Amin. Maka jawab Yesus kepada mereka ini siapa? Kepada saudara-saudaranya yang memaksa Tuhan untuk cepat bertindak. Tapi Yesus bilang apa? Waktuku belum tiba, artinya waktu belum tiba supaya kita tetap menanti Tuhan. Supaya kita tetap sabar menunggu waktunya Tuhan. Katakan amin. Bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Jadi waktu ini kalau kita bicara waktu Tuhan, itu ada 2. Yang pertama, yaitu secara kronos ya. Yaitu kronos dari bahasa Yunani. Itu secara kronologi, saudara-saudaraku. Jadi rentetan peristiwanya harus diurut. Nomor 1 begini, nomor 2 begini, nomor 3 begini, nomor 4 begini, dan seterusnya. Jadi semua ada urutannya, saudaraku. Itu kronos. Tapi waktu Tuhan yang kedua, itu namanya kairos. Tiba-tiba sesuatu terjadi, saudaraku ya. Seperti orang yang lumpuh 38 tahun, dia menanti pertolongan Tuhan. Dan tiba-tiba ketika dia berjumpa dengan Yesus,
Tahu-tahu dia disembuhkan Tuhan secara ajaib. Itu namanya kairos, saudaraku, ya. Bartimeus yang buta juga, saudaraku. Dia menanti pertolongan Tuhan, saudaraku. Dan tiba-tiba ketika Yesus datang di saudara-saudaraku di Yeriko, dan ketika dia melihat Bartimeus, Yesus, saudara-saudaraku, mendengar Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat kepadamu?" Dan Bartimeus berkata, "Rabuni," supaya aku dapat melihat. Dan seketika itu juga Bartimeus dapat melihat. Itu yang namanya waktu Tuhan, ya. Kalau waktu Tuhan sudah tiba, Bapak Ibu sekalian, apa susahnya Tuhan sembuhkan penyakitmu? Kalau waktu Tuhan sudah tiba, apa susahnya Tuhan memulihkan keadaan keuanganmu? Amin. Kalau waktu Tuhan sudah tiba, apa susahnya untuk Tuhan membukakan engkau pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat? Kalau waktu Tuhan sudah tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini Tuhan mau, saudaraku, engkau berjalan di waktunya Tuhan. Jangan berjalan di waktumu sendiri, saudaraku. Waktu-waktu hidup kita ini berjalan terus, Bapak Ibu. Dan Tuhan ingin kita berjalan bersama dengan Tuhan di waktunya Tuhan. Memang tadi saya katakan di awal, ada waktu memang engkau susah. Tapi ada waktu juga di mana Tuhan membuat engkau senang. Ada waktu di mana engkau dalam keadaan menderita. Tapi ada waktunya di mana Tuhan akan membuat engkau bahagia. Ada waktu di mana memang engkau merasa ada sakit. Engkau mengeluh karena penyakit dalam tubuhmu. Tapi ada waktunya di mana Tuhan menyembuhkan engkau dan tubuhmu menjadi sehat. Amin. Ada waktunya engkau merasa rugi, engkau kehilangan hal-hal yang berharga, yang berarti. Tapi ada waktunya Tuhan mengembalikan itu dalam hidupmu. Dan engkau mendapatkan apa yang telah hilang itu, saudaraku. Saya percaya Bapak Ibu, ada waktu memang engkau menangis, tapi ada waktunya Tuhan menghapuskan air matamu. Saya percaya, saudara, untuk segala sesuatu di muka bumi ada waktunya. Jadi saudara mau berjalan pada waktunya siapa? Pada waktumu sendiri atau pada waktu Tuhan? Berjalanlah di dalam waktunya Tuhan. Engkau akan lihat sesuatu yang indah akan terjadi. Amin. Mari kita lihat apa yang terjadi, saudaraku. Dari orang yang berjalan di waktunya Tuhan. Ini dia hasil yang pertama. Yang pertama, bagi orang percaya pada firman Tuhan, saudaraku, ya, dari persembunyiannya dia pasti dipromosikan Tuhan. Artinya pada waktu dia terus mencari Tuhan, dia terus menantikan Tuhan. Mungkin dia tidak terlihat oleh orang banyak, oleh mata banyak orang. Tapi mata Tuhan sedang melihat dia yang terus mencari Tuhan dengan setia. Maka pada waktunya promosi dari Tuhan itu akan dinyatakan kepadanya. Katakan amin. Amin. Kita lihat Yohanes 7 ayat 4. Yohanes 7 ayat yang keempat. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika mau diakui di mata umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Amin. Ini kemauannya siapa? Kemauan daripada saudara-saudara Yesus. Mereka paksakan Yesus. Karena ada suatu perasaan hati yang tidak senang. Mungkin mereka dalam keadaan juga tidak nyaman ketika mereka melihat Yesus dalam keadaan kesesakan, ditinggalkan oleh begitu banyak muridnya, saudaraku. Sehingga mereka mulai tidak percaya lagi pada Yesus, ya, di ayat yang kelima itu. Tapi inilah Bapak Ibu sekalian, orang-orang di tempat persembunyiannya, ini bicara tentang bagaimana keintimannya dengan Tuhan. Dia duduk di kaki Tuhan, dia mencari wajah Tuhan. Dan saya percaya promosi itu datang dari Tuhan. Katakan amin, ya. Tuhan itu adil, saudaraku. Orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti mendapatkan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Ya, saudaraku, Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Tuhan adil. Bagi orang yang setia, Tuhan berlaku setia, saudaraku. Bagi orang yang taat akan firman, dia akan menikmati bahwa firman itu akan dinyatakan dalam hidupnya. Amin. Engkau banyak berdoa, banyak berkat. Banyak berdoa, banyak mujizat. Banyak berdoa, banyak pertolongan Tuhan. Amin. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai, itu yang namanya hukum keadilan, saudaraku. Ya, Tuhan itu adil, saudaraku. Jadi tidak mungkin orang yang, saudaraku, tidak menabur, dia bisa menuai. Orang yang menabur, dia pasti menuai. Menabur apa? Menabur kasih, menabur kesetiaan, menabur ketaatan, menabur ketekunan, menabur, saudaraku. Dan pada waktunya engkau akan menuai itu kembali. Katakan amin. Mari kita lihat hasil yang kedua bagi orang yang berjalan di waktunya Tuhan. Ini dia, dahsyat, saudaraku, ya.
Orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Kita lihat ya, Yohanes pasal 5 ayat 7 ayat yang kelima. Yohanes 7 ayat yang kelima. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Amin. Apakah mereka saudara-saudara Yesus yang tidak percaya pada Yesus bisa melihat kemuliaan Allah? Jawabannya tidak bisa. Tetapi bagi engkau dan saya yang memelihara hati untuk tetap percaya pada Yesus, maka orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Seperti Yesus bilang kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan benar, saudaraku, Lazarus yang sudah mati, orang berkata terlambat, telat, sudah tidak mungkin lagi, bocai. Tapi karena Yesus melihat ada iman di hati Marta dan Maria, maka dia bangkitkan Lazarus. Saya percaya mungkin hari ini keuangan yang mati, ekonomi yang mati, bisnis yang mati, karir yang mati, segala sesuatu kebahagiaan yang mati, bahkan juga kesehatan yang mati, dibangkitkan kembali. Kuncinya asal engkau percaya pada Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, haleluya. Kita lihat, saudara-saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, amin. Waktu Tuhan itu tepat, tidak akan pernah meleset. Waktu Tuhan tepat, bukan sebaliknya. Mari kita lihat ya di dalam Yohanes 7 ayat 6. Yohanes 7 ayat yang ke-6. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Amin. Amin. Waktuku belum tiba, tunggu, sabar. Dan waktunya pasti tepat bagi orang yang taat pada firman. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita selaku. Setiap pengorbananmu, kesetiaanmu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Ya, orang-orang yang taat, yang setia, yang tekun, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan mereka, saudaraku. Kecuali kalau engkau tidak taat, engkau tidak setia, nah itu saudara, tidak akan terjadi sesuatu yang engkau harapkan. Amin. Saya berdoa supaya malam hari ini, semua kita yang hadir, kita berjalan dalam waktunya Tuhan. Praise the Lord. Dan kepada sahabat kita, Ibu Weli Hukubun akan berdoa buat firman Tuhan ini. Kita doakan Tuhan akan pakai beliau ya untuk pelayanan di Kota Jayapura, Papua. Untuk pelayanan ada sebuah kebaktian yang Bu Weli akan sampaikan firman di sana. Puji Tuhan. Silakan Bu Weli. Baik, Bapak Pendeta, untuk waktunya, Bapak Ibu mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang terindah yang Tuhan telah berikan buat kami di malam hari ini selaku Persekutuan Gereja CLCC. Kami telah duduk untuk memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami telah naikkan kepadamu. Dan di saat yang terindah ini kami sebagai persekutuan, kami diam dan duduk mendengarkan akan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk menyampaikan rahasia firman Tuhan, bagaimana cara berjalan di waktu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami senantiasa mengakui promosi dari Tuhan, dimulai pada dasar saat diam dalam hadirat Tuhan, memelihara hati itu agar tetap percaya pada Yesus, bukan sebaliknya, dan mendengarkan Yesus berbicara pada waktu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami memahami akan firman Tuhan, kami mengerti akan firman Tuhan yang telah kami dengar di malam hari ini, supaya kami terus berjalan bersama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang telah kami dengar di malam hari ini. Bapa di sorga, Engkau terus memberkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA dalam kehidupannya. Tuhan sehatkan hamba-Mu, berikan hamba-Mu umur yang panjang, taruh terus kesetiaan, kuasa, hikmat, pewahyuan bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu terus duduk di bawah kaki Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, baik siang maupun malam, supaya boleh dapat menyampaikan itu kepada kami. Kami semua diberkati lewat pelayanan, baik pagi maupun malam, dalam hidup kami. Dan biarlah
kami disebut orang-orang yang berbahagia karena terus diberkati oleh Tuhan dan melakukan firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati Bu Beli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Terima kasih untuk doa yang sangat indah, doa peneguhan firman dari Ibu Beli Hukubun. Tuhan berkati Bu Beli. Kembali kepada host kita malam ini. Ya, terima kasih Pak John atas firman-Nya untuk menguatkan kita semua, iman percaya kita semuanya. Kita harus tetap percaya dan setia taat kepada Tuhan serta memelihara hati kita semuanya. Tentunya nanti semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu boleh menguatkan kita semuanya. Dan selanjutnya kita akan menaikkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Ratna Marlina dari Pekanbaru. Kami persilakan Bu Ratna. Baik, terima kasih Bu Yayu. Marilah Ya. saudara-saudara kami, saya akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara. Dan diakhiri dengan I receive. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktu Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Ucapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Amen. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ratna Marlina SPD dari kota Pekanbaru. Tuhan berkati Ibu Ratna Marlina. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Bu Ratna. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Weli Bukubun. Kami persilakan Bu Weli. Ibu Ciliang, Bu. Ciliang.
Bu siapa? Oh, Sindiang. Oh, maaf ya, Bu. Sorry. Ya, Bu Sindiang, silakan menyampaikan pengumuman. Terima kasih Bu Jaju atas kepercayaannya. Ya. Shalom, selamat malam semuanya. Mari kita baca pengumuman persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA, Gereja JLCC 0331 26 8401 atau via rekening OVO Gereja JLCC 081 33069 2929 atas nama Marius Yohanis. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja JLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Amin. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Doakan pelayan Bapak Gembala Pastor John Sarbuna MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis tanggal 8 bulan 6 2023 ibadah Surabaya. Senin 12 bulan 6 2023 ibadah pemberkatan pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Kabar gembira dan sukacita bagi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih yang hatinya cinta Tuhan dan pelayan pekerjaan Tuhan ibadah di LCC Zoom live streaming, maka Gereja CLCC membantu memudahkan semua pelayanan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan, dan setelah diisi dapat dikirim ke Gembala Gereja CLCC dan koordinator masing-masing. Formulir sukacita pelayanan. Saya pelayan Tuhan sukacita dan bertugas sebagai host musik, worship leader WL, multimedia, doa profetik, pengumuman. Tolong jadwalkan saya pada hari, tanggal, pukul, tugas. Setelah ini isi datanya, harap kirim ke para koordinatornya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Nah, ini adalah brosur ya, flyer untuk ibadah yang tadi sudah disampaikan untuk hari Kamis besok di Surabaya. Doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Info Terima penting, kasih Bu Sin. Oh, sudah belum? Oh ya. info penting Belum. spesial Juni 2023. Pastor John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Amin. 16 Juni Bapak Teremiah Maria Sidoarjo. 23 Juni Ibu Wati Utami Sidoarjo. 25 Juni Ibu Shirley Tikowalu Hamburg, Jerman. 26 Juni Bapak Denny Kuswandi Surabaya, putranya Ibu Nini Herawati Surabaya. 27 Bapak Herman So Sidoarjo. 29 Juni Saudari
Yohanes Antoni Wijaya, putranya Pastor John Sarbuna, MA, dan Ibu Sinta Nini Sulistiowati Kediri. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang sudah disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Sindiang, Tuhan memberkati. Dan juga tak lupa saya ucapkan juga terima kasih sebelum doa firman Bapak Lukas, Tuhan memberkati. Dan sesudah firman Tuhan, peneguhan Ibu Weli Hukubun, Tuhan memberkati. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan kembalikan ke Ibu Koordinator Malam untuk menyampaikan sesuatu buat kita semua. Silakan Bu ADC. Ya, terima kasih Ibu Jaju Koswandi yang sudah memimpin kita sebagai host malam ini. Dahsyat dan luar biasa. Tetap semangat ya Bu Jaju. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan ya bahwa ibadah kita akan berakhir dan semua kita sudah diberkati oleh firman kebenaran Tuhan untuk kekuatan kita di hari akan datang. Sekali lagi terima kasih Pastor John Sarbunan untuk firman kebenarannya buat kami semua. Juga terima kasih Ibu Jaju Koswandi, Ibu Ratna, Ibu Sindiang yang sudah melayani kita semua malam hari ini. Juga Pak Hendro ya, terima kasih sebagai multimedia seringkali terlupakan ya Pak Hendro. Pak Hendro harusnya buka, kalau berkenan buka video ya Pak Hendro, supaya bisa kelihatan. Multimedia kita tuh ganteng loh Bapak Ibu. Makanya Pak Hendro sering tidak buka video ya. Maaf Pak Hendro, Tuhan berkati ya Pak Hendro untuk pelayanan malam hari ini. Dan semua kita yang sudah hadir malam hari ini, pastikan kita sudah dikuatkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Pak Tirto nanti kapan-kapan bisa ya untuk dijadwalkan dengan Ibu Norma? Bisa. Oh, masih ada bersama kita? Ya, masih. Oke. Nah, sekali lagi terima kasih semuanya. Nah, ini dia Pak Tirto. Oke, nah Tirto bisa ya untuk dijadwalkan juga ya Pak Tirto bersama-sama dengan kami semua di CRCC Zoom ini. Nah, ini dia wajah-wajah kita yang ganteng-ganteng, Bapak Hendro sebagai multimedia dan juga Bapak Tirto sebagai anggota jemaat Gereja CRCC yang bagian dalam ibadah-ibadah. Juga Bapak Lukas Krisnanto. Wow, tepuk tangan buat pria-pria dahsyat yang kaya. Tuhan memberkati semuanya. Baik, bisa dibuka Bu ADC. Batuk. Iya Bu Jaju, kembali ke Bu Jaju. Tuhan memberkati. Sudah, ya terima kasih buat Bu ADC. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Sebelum acara selesai dan doa berkat akan disampaikan oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian penutup dan setelah pujian ini nanti saya akan berdoa untuk Bapak Ibu satu persatu ya. Saya akan menyampaikan perkataan-perkataan profetik bagi saudara-saudara sekalian. Malam hari ini percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia ya. Anak saya ketika saya doakan dia, kamu jadi orang pintar, orang cerdas, berhikmat, berilmu, ternyata benar. Tuhan dengar doa saudaraku, akhirnya dia dapat juara saudaraku. Walaupun belum juara 1, juara 3, tapi nilainya paling tinggi saudaraku ya. Nilai bahasa Inggris paling tinggi dan saya lihat memang benar-benar doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya. Oke, kita akan siapkan hati, kita naikkan pujian ini, kita naikkan untuk
Kebesaran Tuhan kita nyanyikan bersama-sama dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Yes, Lord. We love you, God. Mari saudara yang kasih Tuhan, siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan yang besar ada di sini. Tuhan yang besar ada di dalam hidupmu. Tuhan yang besar ada di dalam hatimu. Tuhan yang besar ada di dalam imanmu. Tuhan yang besar ada di dalam doamu. Tuhan yang besar ada di dalam apa yang engkau ucapkan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang besar ada di dalam iman yang engkau malam ini. Tuhan yang besar ada di dalam setiap musuh. Jangan takut malam hari ini. Aku berdoa untuk setiap pria dan wanita. Dalam nama Yesus, engkau terima malam ini. Berkata setiap pria dan wanita yang hadir malam ini. Tuhan memberi engkau kekuatan. Tuhan memberi engkau kemampuan. Tuhan memberikan engkau kemenangan. Tuhan memberikan engkau mujizat. Tuhan memberikan engkau terobosan bangsa. Tuhan memberikan engkau perlindungan. Tuhan memberikan engkau kemenangan. Tuhan memberikan engkau kelepasan. Tuhan memberikan engkau keajaiban di dalam nama Yesus. Terima malam hari ini. Siapa yang sakit malam ini, aku berkata di dalam nama Yesus. Letakkan tangan kiri pada bagian tubuh yang sakit. Dan angkat tangan kanan di hadapan Tuhan. Tangan yang tidak terlihat, yang sedang memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan malam hari ini. Sekarang kau terima aliran kuasa Tuhan mengalir. Mengalir untuk setiap orang yang sakit malam ini. Untuk Ibu Marta. Dalam nama Yesus, untuk Pawong, untuk Ibu Ratna Martina, di dalam nama Yesus,
Willy Hukubun, di dalam nama Yesus, untuk Ibu Adeci, Ibu Cacu Eliwati Kuswandi, untuk ya Tuhan Pak Lukas, untuk Ibu sekalian, untuk Pak Pintu, Pak Hendro, dalam nama Yesus, untuk Bu Sinta, dalam nama Yesus, untuk ini Galaksi TEPA 8, dalam nama Yesus, malam ini, Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang memulihkan engkau malam ini, kuasa Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu, bukan cuma tubuhmu yang disembuhkan Tuhan, namun berkata keuanganmu juga, ekonomimu juga, bisnismu juga, karirmu juga, sedang disembuhkan Tuhan, sedang dipulihkan Tuhan, sedang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, akan ada terobosan-terobosan ajaib di dalam keuanganmu, dalam bisnismu. Pastikan malam hari ini, setiap taburan demi taburan yang kau tabur malam ini, aku menuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan sampai Tuhan datang memberi engkau yang kekal. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membukakan bagimu perbendaharaan sorgawi. Pintu-pintu sorga akan dibukakan. Tingkat-tingkat langit akan dibukakan. Untuk dicurahkannya berkat atas kehidupanmu. Malam ini dalam nama Yesus, tidak ada satu pun yang terpuruk. Tidak ada satu pun yang kalah. Tidak ada satu pun yang jatuh. Tidak ada satu pun yang gagal. Semuanya bangkit. Semuanya berkemenangan. Semua berjalan dalam kuasa dan otoritas Allah. Di dalam nama Yesus, Tuhan beri engkau mata untuk melihat, Tuhan beri engkau telinga untuk mendengar, Tuhan beri engkau pikiran untuk mengerti, Tuhan beri engkau hati untuk merasakan akan kasih-Nya Tuhan. Di dalam nama Yesus, malam hari ini dalam nama Yesus, aku yang dalam keadaan gelisah hatimu, aku dalam keadaan sedang khawatir, aku dalam keadaan dalam cemas hatimu, Tuhan beri engkau damai di hati, damai di hatimu, damai sejahtera Allah, turun memenuhi hati dan jiwamu, sehingga engkau bisa tenang, engkau bisa berdoa. Ketika engkau berdoa dengan iman, doamu didengar oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, akan ada lawatan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, akan ada tanda dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Akan ada penyertaan Tuhan, akan ada pertolongan Tuhan di setiap perjalanan hidupmu. Di dalam nama Yesus, pastikan malam ini semua yang hadir, engkau berjalan di dalam waktunya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Tuhan akan selalu bersamamu, Immanuel. Dia menyertai engkau. Dia berikan Roh Kudus. Berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, akan ada percepatan waktu. Mempercepat kuasanya, mujizatnya, berkatnya, pertolongannya akan terjadi dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, dengarkan malam hari ini. Tuhan akan membuat hal-hal yang tidak mungkin dalam hidupmu itu menjadi mungkin, sangat mungkin. Hal-hal yang seperti mustahil berubah menjadi tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, aku berkata malam hari ini, hari-hari kesedihanmu, hari-hari tangisan air matamu akan berakhir. Dalam nama Yesus, engkau tidak selamanya lagi menangis. Tuhan sedang menghapuskan air matamu saat ini. Bahkan Dia sedang menampung air matamu dalam kirbatnya. Dan akan datang waktunya, akan mengubahkan air matamu menjadi mata air kehidupan. Tuhan akan mengubah itu menjadi mutiara-mutiara yang sangat indah, yang sangat berharga, yang akan memberikan penghiburan, memberikan engkau kedamaian, memberikan engkau kebahagiaan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, aku berkata malam hari ini, setiap kegiatan-kegiatanmu engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak akan ada lagi gangguan roh jahat yang mengganggu perjalananmu. Tidak ada lagi sesuatu yang membuat engkau tertekan lagi. Dalam nama Yesus, tidak ada sesuatu yang membuat engkau terkungkung lagi. Ini telah tahun Yobel, inilah tahun pembebasan, inilah tahun kelepasan, inilah tahun di mana Tuhan akan membuat engkau mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Aku berkata roda keuanganmu akan bergerak, akan berputar, akan berjalan dengan baik. Tidak akan berhenti di satu tempat saja, akan terus bergerak dengan baik. Dalam nama Yesus, bahkan apa yang sudah hilang dari hidup Tuhan akan kembali ke dalam hidupmu. Baik keuanganmu, baik ekonomimu, bisnis, karirmu, bahkan juga kesehatanmu dikembalikan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan segala belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pintahan dalam nama Yesus sudah tidak akan ada lagi yang mengganggu apa yang engkau upayakan saat ini juga. Dalam nama Yesus tidak akan ada lagi kebocoran di mana-mana. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat engkau selalu beruntung. Tuhan akan membuat engkau selalu naik. Tuhan akan membuat engkau selalu kuat.
Tuhan akan membuat engkau selalu menang. Tuhan akan membuat engkau selalu berhasil. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Di dalam nama Yesus, bahkan engkau menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Aku berkata malam ini, supaya mengikuti kebaktian malam ini, aku akan melihat badai hidupmu satu persatu akan berakhir. Satu persatu akan berlalu. Di dalam nama Yesus, akan ada kedamaian dalam rumah tanggamu, akan ada kebahagiaan dalam rumah tanggamu, akan ada sukacita di dalam kebahagiaanmu. Engkau akan melihat semua anak mantu cucu keturunanmu akan berbahagia. Orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Dalam nama Yesus, bahkan orang-orang luar akan melihat engkau sebagai keturunan yang berbahagia. Mereka akan berkata bahwa engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Setiap janji firman yang engkau dengar, setiap janji firman yang telah engkau baca, setiap janji firman yang telah engkau pegang, engkau simpan dalam hati, itu pasti digenapi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, terima malam hari ini. Aku berkata Tuhan, setiap pribadi yang sudah menaikkan doa, dia mendengarkan doamu, dia menjawab doamu, dan dia beri engkau pertolongan pada waktunya. Tidak akan pernah terlambat pertolongan Tuhan, akan selalu tepat pada waktunya. Tuhan akan membuat kairos itu akan nyata dalam hidupmu, bukan sekedar kronos, tapi engkau akan berjalan dalam kairosnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berkata malam hari ini dalam nama Yesus. Aku berkata dalam nama Yesus malam hari ini, setiap ibadah-ibadah yang engkau ikuti, yang engkau lakukan, yang engkau layani, bukan karena engkau melayani manusia, engkau melayani Tuhan. Dengarkan ini, Tuhan berkata, dalam persekutuan dengan Tuhanmu, jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan menghargai setiap pengorbananmu, Tuhan menghargai setiap taburanmu, Tuhan menghargai setiap apa yang kau berikan, yang kau persembahkan kasihmu dari hati yang terdalam. Tuhan akan melipat gandakan benih itu dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, sehingga engkau tidak berkekurangan, engkau malah berkelimpahan dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku percaya saat ini juga, di tahun-tahun ini, Tuhan akan membuat sesuatu yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupanmu. Akan ada api Tuhan yang turun dalam hidupmu, akan membuat engkau berkobar, akan membuat rohmu menyala, akan membuat hatimu akan berglori, akan membuat engkau lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus, segala keinginan dosa, keinginan daging tidak akan pernah berkuasa lagi dalam tubuhmu. Engkau akan berjalan dalam keinginan roh, engkau akan berjalan dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberi engkau mata untuk melihat, Tuhan akan memberi engkau telinga untuk mendengar, Tuhan akan memberikan engkau pikiran untuk mengerti, Tuhan akan memberikan engkau hati untuk merasakan. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan pakai engkau menjadi tangannya Tuhan. Engkau akan bekerja bersama dengan Tuhan. Tuhan pakai kakimu untuk melangkah mencari jiwa. Tuhan akan pakai mata untuk melihat apa yang sedang Tuhan lihat di hari-hari ini. Dan Tuhan akan pakai telingamu untuk mendengar apa yang sedang Tuhan katakan di hari-hari ini. Tuhan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Tuhan akan menjauhkan daripadamu hati yang lama. Tuhan akan memberikan engkau hati yang taat, hati yang baru dalam nama Yesus. Hati seorang murid akan turun atas dirimu, dan lidah seorang murid untuk memperkatakan janji firman-Nya, dan juga pikiran seorang murid untuk mengerti akan firman Tuhan. Dan terima kasih malam ini engkau jumpai anak-anakmu yang hadir pada malam hari ini. Mari saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berkat Bapa, Anak, Roh Kudus tercurahlah dan dicurahkan buat semua yang hadir pada malam hari ini. Oh Tuhan, untuk Pak Lukas Krisnanto bersama Oma Nana, adik Kesia Demi yang ada di Sidoarjo. Juga untuk Galaksi Tab A8, Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberkati Ibu Ratna Marlina di kota Pekanbaru, sekeluarga. Memberkati Ibu Cacu Keliwati, Suami yang sudah melayani sebagai bos malam ini. Ratna Marlina yang sudah menyampaikan tuntunan malam ini. Tuhan memberkati, menaikkan doa profetik, dan juga memberkati Usiamian yang sudah menyampaikan tuntunan malam hari ini. Oh Tuhan juga memberkati Ibu DC yang sudah mengkoordinir ibadah malam ini. Memberkati Ibu Sinta dan Ibu sudah menyampaikan malam ini. Sebagai semua anak-anak, baik itu Johan, Siti, dan James, memberkati Tuhan. Pak Wongpir sekeluarga, memberkati engkau Pak Wongpir, mengasihi engkau lebih daripada orang-orang di sekitarmu. Tuhan juga memberkati saat ini juga Pak Hendro sekeluarga, Tuhan juga memberkati Pak Tito sekeluarga, Tuhan juga memberkati Ibu Seliang sekeluarga, Tuhan memberkati Ibu Weli Hukumun sekeluarga, Tuhan memberkati Ibu Marta sekeluarga, Tuhan memberkati Tuhan Galaksi Tab A8 dalam nama Yesus. Memberkati semua yang hadir malam ini. Tidak ada satu pun yang diluputkan Tuhan. Tidak ada satu pun yang dijauhi
Tuhan dari berkat Tuhan. Berkat Tuhan akan selalu melimpah atas hidup. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Berkatilah kebaktian malam ini, berkatilah kebaktian besok pagi. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan, berkati saat ini juga. Dalam nama Yesus, kebaktian untuk minggu ini, kebaktian untuk bulan ini. Kebaktian ya Tuhan untuk sepanjang tahun ini, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan malam ini. Engkau sudah mendengar doa kami pada malam hari ini. Terimalah berkat ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Mari semua yang percaya, yang berjalan dalam waktunya Tuhan, dan terima kuasa, kemenangan, pertolongan, mujizat ajaib sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati semuanya. Pak Hendro, Tuhan berkati ya. Pak Lukas, Pak Tirto, Bu Siti, Pak John. ya. Terima kasih Pak John. Pak Pendeta. Bu Ratna, Pak Desto. Pak Jaju, Mbak Desi, Pak Lukas, Ya, shalom. Bu Ratna, Terima kasih Mungkin ya. Bu Adel, Pak Lukas, Pak Hendro. Beli semua. Pak Waktir, salam buat Ibu Pak Waktir. Nah, Oke. ya. Semangat ya teman-teman ya. Iya. Johan, Ibu Sinta, shalom. sehat selalu Bu Sinta. Ya, terima kasih Pak Lukas. Salam buat Oma Nana. Selamat malam semuanya. Yo, Salam. Ya, salam buat Adik Kesia Temi. Ya, salam buat Bu Norma ya. Pak Tirto. Iya, Pak John. Jumpa lagi ya. Pak Tirto siap Ya, ya untuk ambil bagian dalam pelayanan ya. Iya, Pak. Oke, Tuhan berkati. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa lagi. God bless Terima kasih you. Pak John. Bless you. Bu Jajuk, Tuhan berkati ya. Semangat, maju terus. Ya, bye-bye. Masih kurang Pak John ya. Nggak Bagus. apa-apa. Mohon, Luar mohon biasa. dikoreksi kalau ada kekurangan saya diberitahu nggak apa-apa. Oh, bagus. Atau Tingkatkan terus. kecepatan atau Nanti gimana. dengan jam terbang makin banyak, makin bagus ya. Semua kita masih belajar sampai hari ini. Saya pun masih. Ratna. Terima kasih Pak John. Bu Ya. Sinta. Iya. Tolong Bu Ratna juga mau ke Israel ya. Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan. Sampai jumpa teman-teman. Ya, Bye-bye. bye-bye.